Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alifa Sulistiana dan ini teman saya Alifatin Halwati Adami. Dan di video kali ini kami akan mempresentasikan usul fikih dari bab pengertian dan kehujahan kias. Dan yang pertama, secara etimologi, kias berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Dan kias berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya, karena ada persamaan hilat hukum. Dan kias merupakan salah satu metode istinbat yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada nas. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang rukun-rukun kias. Rukun adalah unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi demi keabsahan atau kesempurnaan suatu hal. Dengan kata lain, rukun adalah elemen urgen yang dengannya suatu perkara menjadi sempurna. Dalam segala hal, rukun merupakan elemen terpenting karena rukun memegang peranan sebagai penentu sah atau tidaknya, legal atau tidaknya sesuatu. Adapun rukun-rukun kias adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-as. Dan sebagai salah satu rukun kias, asal juga harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni yang pertama, hukum yang ada pada asal bersifat tetap. Dan yang kedua, ketetapan hukum yang ada pada asal harus berdasarkan jalur syar'i bukan akli. Karena apa-apa yang ditetapkan melalui jalur akli dan lughawi bukan hukum syara yang bisa dijadikan pedoman kias. Yang selanjutnya adalah al-far. Far merupakan rukun kedua dari rukun-rukun kias. Far disebut juga musyabbah atau yang diserupakan, makis atau yang dikiaskan. Sebagai al-as, far juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah far belum ditetapkan hukumnya berdasarkan nas ataupun ijma. Sebab kias tidak berlaku pada hukum-hukum yang sudah jelas nasnya. Karena prinsip kias ialah mempertemukan hukum baru yang belum ada karena nasnya kepada hukum yang sudah ada nasnya. Yang terakhir yakni hukum pada far tidak mendahului ketetapan hukum pada as. Dan sekarang yang ketiga, hukum asal. Rukun selanjutnya adalah hukum asal. Dua kata yang digabung menjadi satu susunan idhofah ini memiliki pengertian hukum syara yang ada pada asal berdasarkan pada legitimasi nas. Hukum asal memiliki beberapa syarat, diantaranya a. berupa hukum syarat yang ditetapkan oleh nas ataupun ijma. Mengenai ketetapan hukum yang berasal dari nas, para ulama tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan bagi hukum-hukum yang ditetapkan oleh ijma, para ulama masih berselisih pendapat. Yang keempat yaitu al-illah. Al-illah atau yang sering disebut juga ilat merupakan poin terpenting di antara rukun-rukun yang lain. Karena sebagaimana dikatakan di atas, bahwa ilat merupakan titik temu antara asal dan fajr. Adapun kontroversi ulama mengenai keterkaitan bahwa setiap nas adalah sebagai berikut. Yang pertama, golongan pertama mengatakan bahwa setiap nas hukum pasti di dalamnya terkandung ilat. Oleh karenanya, hukum asal adalah berdasarkan adanya ilat. Sebab ilatlah yang menentukan hukum suatu perkara. Pendapat ini diikuti oleh jumhur ulama. Yang kedua, golongan kedua berpendapat sebaliknya, bahwa di setiap nas hukum tidak terdapat ilat, kecuali ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Yang terakhir, yakni golongan ketiga, menyatakan bahwa di dalam nas sama sekali tidak terdapat ilat. Pendapat ini merupakan pendapat ulama-ulama yang menolak atau tidak mengakui legalitas kias. Dan ilat juga memiliki persyaratan-persyaratan sebagai salah satu rukun dan kias, yakni salah satunya ilat harus berupa sifat yang jelas dan tampak, sehingga ia menjadi sesuatu yang bisa diidentifikasi. Karena secara peran
ilat memegang peranan terpenting sebagai penentu hukum. Dan cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.